Video ini dibuat sebagai bentuk edukasi untuk semua umur. Sebelum video ini dimulai, saya mau disclaimer terlebih dahulu, bahwa pembahasan kali ini tidak bermaksud untuk membahas hal-hal yang dilarang oleh YouTube. Ini merupakan sebuah informasi, dan semoga ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita coba bahas teman-teman sekalian dari hadits nomor 1017 sampai 1020. 4 buah hadits ini semua bicara tentang Qul huwallahu ahad. Kita langsung korek faedah dari hadits nomor 1017, 1018. Ini adalah keutamaan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, karena beliau menyampaikan kepada kita riwayat ini, dan sudah kita ulangi dan kita sering sampaikan ya. Kalau ada seorang sahabat yang menjadi penyebab disampaikannya hadis atau menceritakan kronologis hadis, maka kita jadikan itu sebagai keutamaan khusus beliau. Begitu juga yang kedua adalah keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyampaikan hadis nomor 1019, dan keutamaan ketiga adalah keutamanya Anas radhiyallahu anhu, di mana beliau menyampaikan kepada kita hadis nomor 1020. Ya, jadi ketiga sahabat ini, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, dan Anas radhiyallahu anhu majma'in, beliau yang menyampaikan kepada kita hadits ini berita gembira luar biasa buat mereka, karena mereka ya setelah menyampaikan kepada umat ini, akhirnya terus turun temurun tersampaikan termasuk kepada kita pada kesempatan siang hari ini tentunya. Kemudian pelajaran yang kedua tentang keutamaan Qul huwallahu ahad itu sendiri. Kalau riwayat nomor 1017 tadi, Nabi SAW bersumpah, ini 1017 sama dengan 1019 ya. Nabi SAW bersumpah benar-benar Qul huwallahu ahad itu menyamai sepertiga pahala Al-Quran. Dan juga di hadis ya, riwayat nomor 1017 tadi ada dua riwayat, dua-duanya sama ya. Karena riwayat yang pertama Nabi bersumpah atas nama Allah, walladzi nafsi biyadi innaha la ta'dilu thuluthul Quran. Benar-benar Qul huwallahu ahad menyamai sepertiga Al-Quran. Riwayat yang dibawahnya masih nomor 1017, kata Nabi SAW, ayajizu ahadukum ayyaqra bi thuluthil Qur'ani fi lailah. Apakah ada di antara kalian yang mampu membaca seluruh Al-Quran lengkap ya dalam satu malam? Fasyaqqa dzalika alaihim, maka itu memberatkan para sahabat. Mereka mau ingin melakukan kebaikan tersebut, tapi baca 30 juz Al-Quran dalam satu malam ini bagaimana caranya gitu ya. Maka mereka mengatakan ayyuna wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Siapa yang kami bisa baca satu malam 30 juz Al-Quran? Faqala qul huwallahu ahad Allahus samad thuluthul Quran. Maka beliau mengatakan ketahuilah membaca qul huwallahu ahad adalah sepertiga Al-Quran. Artinya dari hadits ini kita bisa lihat kalau orang baca sekali sama dengan sepertiga Al-Quran atau 10 juz pahala. Berarti kalau orang ulangi 3 kali, dia seperti mengkhatam Al-Quran. Walaupun tetap tentu ulama mengatakan membaca langsung Al-Quran seluruhnya itu akan lebih afdal, gitu kan? Karena setiap hurufnya akan mendapatkan juga pahala dan bisa mengambil ilmu dari situ ya, mendapatkan cahaya keimanan dan segala macam hal dengan membaca Al-Quran. Tapi kalau orang ingin mengisi waktunya mengejar pahala secara kuantiti lebih banyak atau banyak selain mengkhatam Al-Quran, dia juga mengulang-ulangi Qul huwallahu ahad, ya gitu. Itu satu hal yang luar biasa gitu. Ini faedah yang keempat tentang kedudukan Qul huwallahu ahad. Ya, seingat saya ada sebuah hadis juga, siapa yang baca Qul huwallahu ahad dalam sehari ya 10 kali, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Kita tahu juga Qul huwallahu ahad ini dianjurkan dibaca di penutupan tidur kita sebelum tidur sholat witir. Di rakaat terakhir baca Qul huwallahu ahad, dan di pembukaan hidup kita surah sholat sunnatul fajr ya itu di rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad ya. Kita tahu juga di sholat ba'diyah maghrib disunnahkan membaca sama. Rakaat kedua, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kita tahu sholat di belakang maqam Ibrahim setelah tawaf yang pahalanya sama dengan membebaskan satu orang budak dari anak Ismail. Itu juga membaca Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua. Ya, Ikhlas ini selalu ada gitu kan. Kemudian juga dalam zikir habis sholat, kalau habis subuh, habis maghrib kita baca 3 kali Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau sholat rubaiyah 4 rakaat, duhur, asar, dan isya bacanya sekali-sekali. Kita tahu dalam zikir pagi petang dianjurkan baca di pagi 3 kali dan juga di sore 3 kali. Jadi ini zikir yang luar biasa. Dan kalau kita bahas masalah ruqyah syariah juga termasuk ayat-ayat Al-Quran yang dianjurkan baca untuk mengobati penyakit dan juga sihir. Dengan membaca
Qul huwallahu ahad. Jadi keutamaan yang sangat luar biasa. Makna qul huwallahu ahad ini sangat dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, esa, Allahus samad. Allah yang segala sesuatu bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia pun ya tidak butuh pada siapapun. 4 ayat ini teman-teman sekalian dalam surah Al-Ikhlas, kata para ulama sudah mewakili sebenarnya semuanya. Kalau ini saja yang turun untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapa itu Allah sudah cukup. Apalagi kalau turun yang lainnya. Makanya makna yang dalam sekali mengatakan 4 ayat ini sama dengan sepertiga Al-Quran, artinya secara makna dia mewakili 10 juz itu. Dia mewakili karena sudah mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Semua isi Al-Quran sebenarnya lebih mengerucut kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikrarkan Allah sebagai Tuhan dan mengisahkan tanpa menyekutukan dengan apapun, gitu kan? Dan memastikan kalau semua akan bergantung sama Allah, sementara Allah tidak butuh pada siapapun, dan Allah itu selain esa juga ya dia dipastikan rinciannya tidak memiliki keturunan, tidak ada orang tua, tidak ada juga keturunannya. Maka semua ini menandakan teman-teman sekalian bahwa saya memang ya ayat atau surah ini mewakili ya isi-isi Al-Quran. Itu luar biasa ya maknanya. Jadi sangat dalam sekali. Ini pelajaran keempat yang bisa diambil dari hal tersebut. Dan pelajaran yang kelima masih dalam masalah keutamaan qul huwallahu ahad ya, atau kita tetap masukkan di poin keempat aja. Tapi ini diambil dari hadis nomor 1018 ya, bagaimana seseorang itu mengulang-ulangi surah Al-Ikhlas dan Nabi SAW mendukung itu. Mendukung. Dalam riwayat lain adalah orang ini sholat malam dan mengulang-ulangi Al-Ikhlas. Dan itu ya dipuji oleh Nabi SAW. Dan di hadis nomor 1020 disebutkan bahwasanya ada seseorang yang mengatakan, ya Rasulullah, saya sangat mencintai qul huwallahu ahad. Maka kata Nabi SAW, cintamu padanya membuatmu masuk dalam surga. Mencintai 4 ayat ini. Tentu orang-orang cinta berarti dia akan sering mengulang-ulanginya, ya dia peduli dengan maknanya, dia renungi kandungannya, maka itu akan membuat dia masuk ke dalam surga. Ini luar biasa, mendapat tiket VIP ke surga. Sementara amalan-amalan lain kalau kita mau amalkan untuk masuk surga itu cukup banyak ya syarat-syaratnya. Tapi masalah Al-Ikhlas ini luar biasa. Dengan membacanya dengan tulus maka akan mendapatkan tiket menuju ke surga. Baik, kita pindah ke hadis nomor 1021 dari bab kita ini, yaitu keutamaan surah Al-Falaq. Nomor 1021 dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Alam tara ayatin unzilat hadhihi al-laila lam yura mithluhunna qat. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Ini dua ya, Al-Falaq sama An-Nas. Ya, tidakkah kamu, kata Nabi SAW ya, ini beliau bersabda, tidakkah kamu mengetahui ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini yang tidak pernah terlihat yang setara dengannya sama sekali. Ya. Dari sisi keutamaan. Qul a'udzu birabbil falaq atau surah Al-Falaq dan qul a'udzu birabbin nas atau surah An-Nas. Kita langsung lanjutkan juga yang setelahnya nomor 1022 karena ini mirip ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, karena Rasulullah SAW yata'awwadu minal janni wa 'ainil insan hatta nazalatil mu'awwidatan falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Rasulullah SAW berlindung dari jin dan dari tatapan jahat manusia hingga turun al-mu'awwidatain atau al-falaq sama an-nas. Ketika keduanya turun, beliau mengambil keduanya dan meninggalkan yang lainnya. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang hasan. Baik, dari hadis ini teman-teman sekalian, dua buah hadis 1021 dan 1022 memberikan gambaran kepada kita tentang kedudukan kedua surah ini. Kita langsung saja ambil dulu pelajarannya. Pelajaran yang pertama adalah kedudukan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, karena di hadis nomor 1022 beliau menyampaikan kronologis hadis ya. Sementara nomor 1021 kita tidak sebutkan Uqbah bin Amir karena beliau mengatakan langsung Rasulullah SAW bersabda. Ya, langsung saja disampaikan tentang hadis tersebut. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah bagaimana pentingnya seseorang muslim peduli dengan surah-surah yang turun ya. Dan punya kedudukan. Dia baca seperti bab ini kita baca.
dan diamalkan dalam hidupnya. Nah, ini menunjukkan tentang kedudukan surah Al-Falaq sama An-Nas. Karena Nabi SAW mengatakan pada malam ini telah turun 2 surah, belum pernah turun surah sedahsyat itu sebelumnya. Maksudnya di sini adalah dalam berlindung kepada Allah dari hal-hal yang bisa membahayakan manusia. Kita tahu qul a'udzu birabbil falaq punya makna yang luar biasa. Qul a'udzu binnas juga punya makna yang luar biasa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Saya berlindung kepada Allah, ya. Ya, Anda bisa buka Al-Qur'an di aplikasi handphone Anda supaya Anda lebih bisa mentadabburinya. Kemudian Anda coba renungi baik-baik, ya teman-teman sekalian, makna-makna yang ada di dalamnya. Karena sangat dalam, ya, sangat dalam sekali. Anda bisa buka aplikasi Al-Quran, saya juga akan buka, ya. Walaupun ini sudah dihafal, alhamdulillah di luar kepala, ya. Tetapi Anda buka supaya Anda bisa lebih dalam mengetahui. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Jadi begitu terbit pagi, nah itu menandakan Allah yang menguasai itu. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh makhluk, ya. Makhluk-makhluk yang ada. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung kepada Allah juga dari tiupan dan sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Karena semua penyihir-penyihir itu pakai buhul. Buhul itu adalah apa yang dia pakai sebagai wadah menyihir orang, termasuk yang diikat-ikat, ya. Itu makanya disebutkan di situ, ya, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, ya, dan dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul, ya. Jadi memang mereka selalu meniup buhul-buhul tersebut, boneka, kain kafan, tali lah, apalah macam-macam yang mereka tusuk dengan jarum dan segala macam. Itu masuk semua dalam istilah buhul-buhul mereka, ya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan pendengki apabila dia dengki. Nah, ini akhir 2 ayat terakhir dari surah Al-Falaq, ayat 4 sama ayat 5, memberikan gambaran kepada kita tentang makna daripada hadis, ya, yang nomor tadi 1022, ya, di mana disebutkan di situ Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan Nabi SAW selalu berlindung dari kejahatan jin, syaitan, dan juga ain, mata panas, ya, kejahatan matanya orang-orang yang biasa kalau dia hasad, ya, dia iri, maka mata panas itu bisa berpengaruh pada kita. Misalnya dia melihat kelebihan fisik kita atau paras wajah atau apa saja, lalu dia mengatakan, oh kamu hebat sekali, ya, kamu cantik sekali, kamu gagah sekali, atau kamu pintar sekali, atau kamu kaya sekali, atau yang semisalnya. Lalu dia iri dalam hatinya, itu bahaya sekali. Tentu sudah pernah kita ajarkan, ya, di kelas kita ini dari jauh, dari awal kita belajar buku ini sudah pernah kita sebutkan di kelas kita. Waktu itu masih offline juga, ya, dan kita membahas tentang masalah ain, bagaimana kita melepisnya dengan mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, ya. Setiap orang puji kita mengatakan, termasuk kalau kita puji diri kita sendiri. Ya, selamat dari ain. Dan kalau sudah terlanjur kena, maka ruqyah syar'iyyah. Dan ruqyah salah satunya adalah membaca surah Al-Falaq sama An-Nas. Nah, ini Al-Falaqnya, ya. Jadi berisi 5 ayat yang luar biasa. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua kejahatan makhluk, mau jin, mau manusia, mau hewan-hewan, apa saja, ya. Dan juga dari keburukan malam. Biasanya malam ini kalau tiba orang banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Syaitan-syaitan manusia, syaitan jin yang melakukan kejahatan. Makanya kebanyakan orang melakukan dosa itu di malam hari. Orang-orang beriman disuruh istirahat dan mendirikan dengan sholat malam, gitu, ya. Kita berlindung supaya jangan kita terjerumus bersama mereka. Dan juga kejahatan penyihir-penyihir. Nah, ini penyihir-penyihir memang di sini disebutkan wanita-wanita. Karena memang banyak penyihir dari kalangan wanita, walaupun juga ada penyihir dari orang yang lain, ya. Dan mereka memang biasanya berinteraksi itu di malam hari. Karena dia cari kelemahan manusia. Di saat manusia lagi tidur, ya. Yang umumnya kalau orang istirahat malam hari, maka dia menyihirnya di saat lagi lemah seperti itu. Karena kalau Anda aktivitas kayak sekarang siang hari, Anda tentu tersibukkan dengan aktivitas itu menyulitkan mereka. Tapi di malam hari ini, ya, mereka lebih leluasa untuk bisa menyerang orang yang sedang istirahat. Makanya kita berlindung dengan Allah dari tiupan mereka di malam hari itu. Dan juga dari keburukan iri dengkinya orang lain. Nah, ini luar biasa ini. Ini menandakan juga luar biasa perlindungan kita dari ainnya orang. Karena orang itu kalau kena ain bahaya sekali, ya. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya ain itu atau mata panas itu, kejahatan mata orang yang hasad itu benar ada. Dan juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, mayoritas umatku meninggal justru karena ain, ya. Dalam riwayat lain, hati-hati dengan ain, karena ain itu bisa membuat unta masuk ke lubang jarum,
manusia masuk ke kuburan dan unta bisa masuk ke kuali, ya, itu yang menjadi kecil karena air tersebut. Ini bahaya sekali. Maka hati-hati teman-teman sekalian ya. Puji pasangan Anda, puji diri Anda, puji anak Anda, puji benda-benda yang ada di sekitar Anda. Masya Allah, tabarakallah. Hidupkan itu, ya. Kemudian surah An-Nas sendiri, dari tadi surah Al-Falaq 5, kalau Al-Ikhlas 4 ayat, kemudian Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat, ya. 6 ayat ini teman-teman sekalian, ya, kita sudah hafal tentunya di luar kepala kita semua, alhamdulillah. Cuma coba kita renungi maknanya, seperti tadi mirip dengan Al-Falaq, ya. Bagaimana teman-teman sekalian, Qul a'udzu birabbin nas, kita membaca setelah bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan Allah yang memelihara dan menguasai manusia. Kembali lagi kepada kejahatan manusia, yang kadang-kadang orang ingin berbuat jahat, hasad kah, membuat kriminal kah, atau apalah menyusahkan kita. Membaca Qul a'udzu birabbin nas, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lagi lihat ada pertengkaran, ada tawuran, ada apalah yang kira-kira bisa berbahaya, atau ada mungkin para preman di wilayah itu kita tidak aman, baca Qul a'udzu birabbin nas. Yang menguasai mereka adalah Allah. Katakan wahai Tuhan yang menguasai manusia itu. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Ya. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa tersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, dari yang membisikkan kejahatan dalam badan manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi dua surah ini, awalnya sebelum turun Nabi SAW sering berlindung dari segala macam mara bahaya. Setelah turun dua surah ini, beliau cuma baca dua surah ini saja. Ini sudah mewakili untuk melindungi diri dari semua mara bahaya yang bisa menimpa kita tentunya. Nah, itu yang disampaikan oleh Abu Sa'id radhiyallahu anhu tentang kedudukan dua surah ini di nomor 1022. Baik, kita masuk selanjutnya teman-teman sekalian di hadis nomor 1023, masih di bab yang sama. Ini tentang surah Al-Mulk. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Min al-Qur'ani suratun 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lah wa hiya tabarakalladzi bi yadihi al-mulk." Dari Al-Qur'an, atau dalam Al-Qur'an ada satu surah yang terdiri dari 30 ayat saja, ya, yang memberikan syafaat atau pertolongan kepada seseorang hingga dia akan diampuni dosa-dosanya nanti pada hari kiamat, yaitu Tabarakalladzi biyadil mulk atau surah Al-Mulk. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan beliau mengatakan, dan juga Tirmidzi, dan dikatakan hadis ini hasan. Riwayat Abu Daud, tashfa'u, atau akan memberikan syafaat. Nah, ini surah yang lain lagi, sudah kita bahas Al-Fatihah, sudah kita baca sudah sebut Al-Ikhlas, ya. Kemudian juga sudah kita bahas Al-Ikhlas, maksudnya sudah kita bahas juga Al-Falaq sama An-Nas. Sekarang kita bahas surah Al-Mulk, 30 ayat dalam Al-Quran. Jadi kalau Anda mau meluangkan waktu menghafal surah yang lebih panjang biasanya, maka Anda kami sarankan baca atau menghafal surah Al-Mulk terlebih dahulu, ya. Tabarakalladzi biyadil mulk sampai akhir tentunya. Ini juga memiliki kandungan makna yang dalam sekali, yang dalam sekali. Kalau kita ingin renung, ini luar biasa makna-maknanya. Saya sarankan Bapak Ibu bisa buka, ya, pada kesempatan ini surah Al-Mulk, ya, bisa dibuka di aplikasi Al-Quran dan coba kita baca secara cepat terjemahannya, ya, supaya bisa kita tahu sebenarnya ada pesan apa dalam surah nomor 67 ini tentang masalah kerajaan. Ya, Allah SWT menggambarkan tentang kerajaan atau Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ayat pertama kita sudah bisa paham, yang sedang dibahas bukan kerajaan manusia, tapi kerajaan yang hakiki, kerajaan yang abadi, itu kerajaan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Anda bisa renungi baik-baik. Ternyata raja yang sebenarnya adalah Allah, bukan mereka, ya. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan tentang masalah ini, ya. Kalau kalian, ya, tidak mendapatkan hak kalian dari raja atau pemimpin kalian, maka mintalah kepada Allah raja yang sebenarnya, gitu kan? Karena kalian yang bisa diberikan. Dalam riwayat lain, ya, sesungguhnya kalian akan menuju bersama dengan pemimpin kalian menuju kepada Allah SWT, dan masing-masing akan bertanggung jawab di sisi Allah SWT dalam waktu sangat terbatas. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang menjadikan mati dan hidup. Ya, ini yang paling sulit dibantah oleh manusia adalah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, supaya dia menguji kamu. Selama hidup diuji, ya, apakah patuh atau tidak. Nanti kemudian sampai
meninggal dan hanya mendapatkan balasan surga bagi yang patuh dan neraka bagi yang membangkang. Supaya di antara kamu, ya, atau diuji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Maksudnya perkasa untuk menghukum orang-orang dan pengampun bagi orang yang mau tobat. Allah kenalkan dirinya, dia menciptakan kehidupan dan kematian. Ayat ketiganya, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'al basara hal tara min futur. Dan dia juga telah menciptakan 7 lapis langit berlapis-lapis. Kamu sesekali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak berimbang. Semuanya pasti sempurna. Ya? Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak berimbang? Di sini diciptaan langit dan bumi. Semuanya ini kalau yang belajar di pengetahuan alam sangat tahu masalah ini. Bagaimana kestabilan alam semesta, ya bintang-bintang di langit, pergantian siang malam, semua berputar dengan sangat luar biasa. Begitu juga dengan stabilnya bumi ini ya. Tanahnya, lautannya, gunungnya, semua dengan sangat luar biasa. Dan kalau bencana alam terjadi itu memang karena sang pemilik Allah sedang murka kepada penduduk bumi yang selalu di situ karena mereka buat maksiat. Makanya ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana pendapat anda dan apa yang pernah anda dengar dari Rasulullah SAW berhubungan dengan masalah gempa. Maka kata beliau, kalau penduduk bumi sudah mulai menghalalkan zina, minuman keras, ya muncul penyanyi-penyanyi dan segala macam, maka Allah yang di langit sana murka, kemudian menyuruh bumi untuk mengguncangkan dirinya. Bila mereka kembali, ya, maka mereka akan selamat. Tapi kalau bila mereka membangkang, ya, maka mereka akan binasa bersama dengan bumi yang ada mereka tinggalin. Nah, ini penting untuk digarisbawahi dan kita disuruh melihat ke langit itu supaya merenungi bagaimana dan melihat ke bumi bagaimana ciptaan yang luar biasa yang stabil ini. Saya pernah dengar seorang ilmuwan menyampaikan dia dengan penelitiannya, kalau seandainya bumi ini lebih lambat sesaat saja atau lebih cepat sesaat saja dari waktu yang sudah ada sekarang yang selalu berputar, maka akan hancurlah semua kehidupan manusia, gitu kan? Mungkin kalau lebih lambat, maka sebagian wilayah itu akan membeku, atau lebih cepat mungkin akan terbakar dan seterusnya ya. Itu saya tidak punya ilmu itu, tapi saya pernah dengarkan ya. Artinya secara ilmiah pun mungkin pernah dibuktikan bagaimana kalau bumi ini memang sangat stabil gitu ya. Kemudian poin atau ayat keempatnya, "Tsumma rji'il basara karratini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir." Kemudian pandanglah sekali lagi ke langit dan ke bumi itu. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatan itu pun dalam keadaan payah. Lihat ke langit, cari kesalahannya, cari kekurangannya. Kalau kita masuk ke rumah orang, manusia kita masih bisa celah. Oh ini warnanya kurang, oh ini atapnya retak, oh ini dindingnya kurang mulus misal, atau catnya kurang bagus, atau apalah keramiknya lebih bagus diganti granit dan so. Tapi Allah nantang kita di langit dan di bumi, kau tidak akan temukan semua itu. Kecuali manusia yang merusaknya ya sengaja buang sampah sembarangan, apalah itu mungkin berbeda. Tapi kalau tidak ada itu, maka tidak akan pernah ada sesuatu yang kurang dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini surah yang kita disuruh renungi, hafal, dan kalau kita hafal, surah ini akan memberikan permohonan kepada Allah agar kita diampuni pada hari kiamat. Ayat 5-nya, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir." Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Maksudnya langit pertama di atas kepala kita. Kita bisa lihat bintang-bintang tersebut. Ini juga bantahan mutlak bagi orang yang mengaku sebagai Tuhan. Seperti Fir'aun, Namrud, dan yang lainnya. Atau mungkin ada generasi nanti akan datang yang bodoh. Mereka mengikuti langkahnya Namrud dan Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Maka apa yang mereka bisa buat? Mereka juga haus. Dan kalau tidak minum mereka mati. Kalau mereka juga lapar. Kalau tidak makan mereka mati. Kalau mereka Tuhan tidak perlu lapar haus gitu kan. Dan mereka mengaku sebagai Tuhan. Apalagi di diri mereka begitu. Mereka tidak bisa tahan ngantuknya. Mereka tidak bisa tahan bersihnya. Nah, mereka tidak bisa tahan buang air kecilnya. Lalu mengaku Tuhan ini dari mana? Apalagi kalau sudah sampai berbicara apa yang di langit, bintang-bintang, itu kan, yang sangat banyak. Allah mengatakan kami hiasi langit itu dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang itu sebagai alat pelempar syaitan, pembakar. Kalau ibu bapak ibu baca, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim," aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajim, yang dipanah dengan panah api ya. Itu memang dari syaitan, dari malaikat dilemparkan pada syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala, para syaitan itu.
Ayat 6-nya, walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang kafir dari kalangan manusia dan jin juga kepada Tuhan mereka tidak beriman, maka akan memperoleh azab neraka jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 7-nya, Allah SWT menggambarkan tentang neraka itu. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka itu, maka mereka akan mendengarkan suara neraka yang mengerikan, kata Allah. Mengerikan, menggemuruh, ya. Bergejolak apinya, sedang neraka itu menggelegak. Firman Allah SWT sudah turun 1400 tahun yang lalu ya. Kita harus hati-hati dengan neraka dari pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Yang ke-8, takadu tamayyazu minal ghaidh, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Bukankah sudah datang Nabi? Nabi meninggal, bukankah datang para ulama, para dai menyampaikan pada kalian? Sudah sering dengarin ceramah, di masa kita sekarang media tersebar dan sangat mudah untuk belajar. Kalau masuk neraka lagi, maka malaikat akan datang. Bukankah sudah datang pemberi peringatan kepada kamu? Nabi Muhammad SAW, lalu para sahabatnya, lalu tabi'in, lalu tabi'in, lalu terus generasi bergantian para ulama, para dai, menulis buku, menyampaikan ceramah-ceramah mereka, khutbah mereka, peringatan-peringatan mereka. Ya ini, bukankah sudah sampai? Ayat 9, mereka mengatakan di neraka nanti, na'udzubillah. Qalu bala, qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, benar telah datang. Ada pernah kami dengar. Ya, sabda Nabi SAW, firman Allah SWT, ada Ustadz Fulan, ada Kiai Fulan, telah menyampaikan kepada kami. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya. Masa bodoh gitu ya. Maka kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Lalu ayat 10-nya, wa qalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini puncak penyesalan ahli neraka. Mereka mengatakan, sekiranya kami mendengarkan dulu waktu di dunia dan merenungi, memikirkan perintah kami lakukan, sholat, puasa dan seterusnya, seperti Bapak Ibu lakukan sekarang mendengarkan pengajian misalnya. Kami mendengarkan dan kami memikirkan, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Ayat 11-nya, fa'atarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Lalu mereka mengakui dosa-dosa mereka, tapi tidak ada manfaatnya, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Kalau Allah tutup, Allah sebutkan di ayat ke-12 setelah menyebutkan tentang bahayanya orang kalau jadi penghuni neraka, tentang orang yang beriman. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya justru lawannya dari orang-orang neraka tadi orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka. Allah memang merahasiakan zatnya yang mulia dan nanti di surga kita baru melihatnya insyaallah ya. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ayat 13-nya, wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzatis sudur. Rahasiakanlah perkataanmu atau nampakkan, sesungguhnya Dia Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ayat 14-nya, ala ya'lamu man khalaqahu wal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau rahasiakan, atau Dia yang halus lagi Maha mengetahui? Maksudnya, apakah kalian kira Allah itu tidak tahu apa yang kalian rahasiakan dan kalian ingin terang-terang sampaikan? Allah tahu semuanya. Ayat 15-nya, huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusyur. Dia yang telah menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Bisa bercocok tanam, bisa dipijakin, bisa diambil hasilnya, bisa dibangun di atasnya, ya. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki Allah. Lihat, ada buri, renungi, ya. Dan hanya kepada Allah lah kamu setelah itu dibangkitkan, setelah mati dibangkitkan. Ayat 16-nya, amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Apakah kamu masih tetap dalam dosa sementara Allah yang di langit sana? Ini menandakan Allah ada di atas langit, ya.
Maka apakah kamu merasa aman dari Allah yang berkuasa di langit, bahwa dia akan menjungkir balikan bumi, membinasakan kamu kalau kau buat dosa, dengan tiba-tiba bumi itu bisa bergoncang, jadi gempa, longsor dan segala macam. Ayat 17-nya, am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa dia akan mengirimkan badai yang berbatu dari langit sana, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku, kata Allah. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam semua riwayat disebutkan, beliau kalau dengar suara guntur aja dari langit, beliau langsung mengingatkan orang di sekitarnya sambil mengatakan, sungguh ini benar-benar wa'idun syadid, peringatan yang sangat keras dan tegas dari Allah yang di langit sana kepada penduduk bumi. Hati-hati loh, bisa saja azab itu datang. Itu kan menggelegar, kadang-kadang kita dengar, menakutkan manusia. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 18-nya, walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Sesungguhnya ada orang-orang sebelum mereka juga telah mendustakan rasul-rasul, maka alangkah hebatnya kemurkaanku, kata Allah. Lihat bagaimana kami binasakan. Fir'aun sampai hari ini umumnya masih bisa terlihat. Enggak ambil pelajaran dari situ. Kufur sama dengan dia. Ya, beriman sama dengan Nabi Musa, kan gitu. Kufur sama dengan Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Beriman sama dengan Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Tinggal pilih, mau tentukan yang mana. Ayat 19. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqmidan ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang bisa menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya dia Maha melihat segala sesuatunya. Lihat burung yang terbang itu. Siapa yang bisa menangkapnya, menaklukkannya. Kita tidak bicara kalau orang tembak. Ya. Tapi burung lagi terbang, susah kita kejar, apalagi dia terbang ke atas, susah. Allah mengatakan cuma Allah penciptanya yang bisa menahan itu semua, ya. Dan sungguhnya dia Maha melihat segala sesuatunya. Lalu ayat 20-nya, amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum minir rahman inal kafiruna illa fi ghurur. Atau siapakah dia yang menjadikan tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Ya, mereka menganggap bisa punya kekuatan segala macam. Tidak ada yang bisa buat apa-apa. Kalau Allah yang datangkan musibah, datang kepada seseorang walaupun dilindungi oleh seluruh prajuritnya. Ya. Dan kalau Allah menyelamatkan seseorang walaupun dia akan diserang oleh satu dunia ini, dia akan selamat. Itu dasar sekali tauhid seorang muslim. Ya. Ayat 21-nya, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwwin wa nufur. Siapakah yang bisa memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kebohongan dan menjauhkan diri. Ya, seakan-akan tidak mau beriman sama Allah, karena semuanya Allah kalau tahan rezeki tidak bisa buat apa-apa dia. Ya. Ayat 22-nya, afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Maka, apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih baik atau lebih banyak mendapat petunjuk, ataukah orang-orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Siapa kira-kira yang akan dapat petunjuk? Orang beriman itu teman-teman, bisa makan, bisa minum, bisa bekerja, bisa buat apa saja yang dia mau. Itu luar biasa, gitu kan. Sementara orang-orang kafir terbatas. Kalau Allah batasi mereka tidak bisa. Mereka sakit, mereka segala macam. Dan di dunia mereka susah, di akhirat mereka juga susah. Orang-orang beriman semua terbuka pintu-pintunya. Di dunia bisa bahagia, di akhirat bisa bahagia. Ayat 23-nya. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Alhamdulillah. Kata Allah begini, katakanlah dia yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, kuping kita bisa mendengar. Sekarang Bapak Ibu dengar saya, penglihatan dan juga hati nurani. Tapi sayang sedikit kamu bersyukur. Maka kita bilang alhamdulillah. Saya ulang-ulangi ayat yang ke-23 ini, jangan lupa ya, selalu bilang alhamdulillah. Karena artinya memang kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 24-nya, huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah dia Allah satu-satunya yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya lah kamu kelak dikumpulkan. Berapa banyak orang dia pikir dia berlepas diri dari Allah, kemudian dia pikir dia bisa punya keturunan. Allah uji dia tidak dikasih keturunan. Berapa banyak? Kalau Allah mau jadi, kalau Allah tidak mau tidak jadi. Ayat 25-nya, wa yakunu mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, dan mereka akan berkata setelah kau paparkan ini semua, hai Muhammad, kapan datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar? Orang-orang Quraisy menantang Nabi SAW, mengatakan kapan kalau gitu, mana azab, kami mau lihat. Ini orang-orang bodoh ya. Seperti sebagian orang juga pernah saya dengar di Indonesia yang mengatakan, kenapa harus dilarang LGBT? Kan gitu
Mana begitu tidak disiksa juga? Subhanallah, dia tunggu siksa itu datang depan mata baru kemudian dia mau mengakuinya. Tidak cukup kaum Lut sudah disiksa. Terus kita mau tunggu disiksa juga baru kita mengatakan, oh iya benar ya. Itu kebodohan. Dia ugal-ugalan di kantornya. Nah, saya butuhnya nggak dipecat. Tunggu dipecat dulu baru mau ngakuin. Kan kebodohan namanya. Kan itu. Jangan tunggu itu terjadi. Kan gitu. Ayat 26-nya, "Qul innamal 'ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin." Katakan hai Muhammad, sungguhnya ilmu itu tentang hari kiamat hanya ada pada sisi Allah. Ada hisab, ada surga dan neraka, dan sungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan dan menjelaskan. Mau beriman silakan, tidak mau beriman silakan. Beruntunglah orang yang beriman dan menyelamatkan dirinya. Ayat 27-nya, "Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un." Dan mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat. Ketika mereka lihat azab sudah dekat, maka muka orang-orang kafir itu menjadi muram dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulunya kamu selalu minta-minta. Dan puncaknya di hari kiamat, dia nanti neraka berkobar-kobar apinya, membakar mereka, menyiksa mereka, baru nyesal. Alhamdulillah, orang beriman diselamatkan. Teman-teman, saya sering jadikan bahan renungan buat saya. Kalau seandainya orang beriman itu teman-teman tidak bisa makan enak, tidak bisa minum enak, tidak bisa punya jabatan, punya pendapatan, punya pasangan, punya keturunan. Misal dilarang semua itu. Wajar orang kafir. Ini semua dikasih. Tinggal pakai panduannya, daripada zina nikah misalnya. Daripada makan haram makan yang halal. Kan gitu. Bergaul yang dibolehkan, yang punya ini dan itu. Dikasih panduan. Kenapa kita harus menjadi orang-orang yang kafir gitu kan? Kan unik ini. Orang beriman semua dikasih dunia dan di akhirat juga akan dapat balasan lebih besar lagi. Ayat 28-nya, "Qul ra'aitu min ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana fama yujirul kafirina min 'adzabin alim." Katakanlah Muhammad, terangkan kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Tapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari siksa yang pedih? Kalau kami nanti ya beriman begini dan kami selalu masuk surga. Semua itu benar misalnya. Dan siapa kira-kira yang bisa selamatkan kalian kalau kalian kafir? Kalau itu terjadi benar. Ya. Tanda tanya di sini. Maksudnya tidak akan bisa kalian selamat. Sebagai di dunia mereka susah, di akhirat juga begitu. Saya di sini sebagai penutup 2 ayat terakhir ya, dan kita buka pertanyaan setelah ini. Saya dulu pernah punya jemaah di Uhud Tour ya. Ikut bersama kami haji. Umrah kalau salah itu. Sudah meninggal rahimahullah. Orang dari Lombok. Datang sama seorang temannya, orang China, seorang non-muslim. Ketemu saya di restoran. Bertanya si muslim ini dengan segala macam hukum agama. Setelah bertanya pada kami panjang lebar, saya jelaskan semua. Si orang non muslim ini dengar. Tiba-tiba dia bilang begini, padahal ini pengusaha sukses dan termasuk orang kaya yang Jakarta gitu ya. Lalu dia mengatakan, Ustaz saya boleh bertanya ya? Dia beragama Katolik. Saya bilang boleh silakan, tapi saya akan jawab sesuai dengan gambaran agama Islam. Apa dia bilang? Nggak masalah Ustaz, karena apa tadi yang teman saya tanya tentang masalah rumah tangganya, masalah anaknya, masalah pekerjaan, itu juga yang saya alami. Jadi orang kafir itu bukan berarti mereka bahagia juga, mereka juga punya permasalahan, gitu. Cuma bedanya kita dalam Islam diberikan solusinya, kan gitu. Mereka nggak punya solusinya, ini depan mata saya dia bertanya gitu. 2 ayat terakhir. Qul huwarrahmanu ayat 29. Qul huwarrahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Katakan hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Penyayang. Kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal, menyerahkan urusan kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat maksudnya kami beriman kepada Allah, kami yakin dia punya sifat Maha Penyayang dan pasti kami kembalikan urusan kami hanya kepada Allah saja. Dan nanti di akhirat kita akan tahu siapa yang dalam keadaan sesat, kita atau orang-orang kafir itu. Ayat 30-nya, "Qul ra'aitu min asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in." Katakanlah ya Muhammad agar mereka mau beriman, terangkan kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, siapakah yang akan mendatangkan air untuk mengalir untukmu? Kalau yang paling gampang membuat mereka terbungkam adalah kalau seandainya air keceklik, tidak turun hujan, sumur kalian kering, siapa yang mendatangkan air buat kalian? Ini pernah terjadi ya di masa banyak kerajaan-kerajaan. Di masa Fir'aun juga pernah begitu. Di masa orang-orang muslim keceklik, mereka coba lempar tumbal, mereka panggil dukun, tak bisa jalan keluarnya, nggak ada. Kecuali kembali kepada Allah SWT. Allah selalu wujudkan agar kembali kepada Dia, agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Baik, kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan hadis nomor 1024 ya, berhubungan dengan masalah 2 akhir ayat dalam surah Al-Baqarah ya. Akan kita baca insya Allah nanti pertemuan akan datang, dan bab ini sampai nomor 1029 ya.
Itu dari 1024 sampai 1029. Kemudian kita akan lanjutkan nanti akan datang itu bab 184 ada sebuah hadits anjuran berkumpul untuk membaca Al-Quran. Di situ insya Allah kita akan lanjutkan di bahasan yang berbeda yaitu tentang masalah bab keutamaan wudhu ya di 185. Dua pertemuan akan datang, nanti kita akan pindah. Sekarang kita akan selesaikan atau pertemuan satu lagi menyelesaikan tentang keutamaan ayat atau Al-Quran, tentang bab Al-Quran ya. Allahu a'lam.